Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Ainun Firdaus dari jurusan Ilmu Administrasi Bisnis kelas A dari Universitas Negeri Makassar. Kali ini saya akan membahas problematika dan solusi pendidikan di Indonesia. Jadi, tujuan video ini dibuat ialah untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah pendidikan sosiologi dan antropologi. Baiklah, langsung saja masuk ke pembahasan. Selamat menyaksikan. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan bagi peranannya. Sedangkan menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah suatu tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksudnya ialah bahwa pendidikan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada peserta didik agar sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup yang setinggi-tingginya. Nah, dari situ Indonesia memiliki banyak masalah tentang pendidikan. Salah satunya di masa sekarang, masalah pendidikan yang kita temui adalah sulitnya jangkauan belajar melalui daring. Permasalahan pertama yang akan saya bahas adalah mutu pendidikan rendah. Indonesia dari 200.000 lebih sekolah memiliki 45 juta murid dan 2 juta guru. Menurut PISA, Indonesia ranking 62 dari 70 negara. Penyebab rendahnya mutu pendidikan di Indonesia salah satunya adalah masih terdapat disparitas layanan pendidikan antara sekolah negeri dan swasta. Selain itu, terdapat pendidikan antara sekolah di kota dan di pelosok atau pinggiran, masih terdapat perbedaan pada kualitas guru dan juga perbedaan layanan pendidikan pada sarana dan prasarana. Ada beberapa solusi dari permasalahan ini. Yang pertama, solusi sistematik, yakni dengan mengubah sistem-sistem sosial yang berkaitan dengan sistem pendidikan. Yang kedua, solusi teknis, yakni solusi yang menyangkut hal-hal teknis yang berkait langsung dengan pendidikan. Solusi ini misalnya untuk menyelesaikan masalah kualitas guru dan prestasi siswa. Membahas tentang pendidikan pasti berkaitan dengan guru dan murid. Permasalahan selanjutnya ialah keterbatasan jumlah guru terampil. Umumnya guru-guru terampil dan berkualitas tersebar di kawasan kota atau daerah yang notabene-nya mudah diakses. Sedangkan daerah-daerah yang terpinggir dan terpencil sulit sekali mendapatkan guru. Salah satunya minat dari guru itu sendiri. Lebih banyak guru yang memiliki lokasi yang mudah diakses dari segi transportasi dan akses untuk mendapatkan kebutuhan pokok mudah didapatkan. Pendapat saya, pemerintah bisa saja melakukan upaya pemerataan tenaga pendidik terampil antara di kota maupun daerah pelosok. Permasalahan pendidikan di Indonesia selanjutnya ialah minimnya bahan pembelajaran. Kurangnya keterbatasan bahan menurut saya adalah hal yang wajar karena memang dari kesadaran akan literasi di Indonesia termasuk di urutan terakhir. Dari sudut perspektif lain, bisa jadi bukan karena masalah minimnya bahan pembelajaran, tapi masalah kurangnya kesadaran untuk membuat inisiatif mencari modul pembelajaran. Saya kurang setuju dengan masalah keterbatasan bahan ini menjadi alasan. Masalah kali ini bisa diatasi dengan cara seorang tenaga pendidik bisa saja belajar dari buku luar dan ia mengambil pesan dari buku tersebut lalu ditransformasikan ke peserta didik ataupun dengan membuat atau menciptakan bahan pembelajaran jika memang sama sekali tidak ada. Selanjutnya adalah permasalahan tentang sarana dan prasarana yang tidak memadai. Masalah pendidikan di Indonesia kali ini ialah masalah yang sering dikeluhkan. Tidak dapat dipungkiri dari segi sarana dan prasarana memang kurang memadai, terutama sekolah-sekolah yang ada di pedesaan, pinggiran, dan sekolah yang ada di pelosok. Namun, seburuk-buruknya sarana dan prasarana yang ada di pinggiran kota dan desa, masih ada masalah pendidikan di Indonesia yang lebih parah. Banyak generasi penerus yang tinggal di kepulauan dan sarana dan prasarana yang terbatas sehingga harus melintas pulau seberang setiap hari agar bisa masuk sekolah. Hidup dengan keterbatasan koleksi buku karena tidak terakses dan terjamah, belum lagi masalah jaringan listrik sehingga mereka harus menggunakan penerang tradisional. Padahal sekarang sudah era globalisasi, bahkan dunia teknologi yang serba terhubung dengan dunia luar, tetapi masih ada daerah yang belum terjamah di tanah air kita.
Namun, daripada kita terus-menerus menyalahkan dan menuding pihak pemerintah dalam melaksanakan peran pendidikan, alangkah baiknya tetap berjalan dan belajar dengan giat meski mengalami keterbatasan, karena sebenarnya keterbatasan ialah bukan suatu alasan. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan karena durasinya dibatasi. Kalau kita membahas masalah pendidikan di Indonesia, pasti sangatlah banyak. Jadi, thank you telah menonton video ini. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.